Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya kita bisa duduk di majelis yang mulia ini, majelis yang Nabi SAW sabdakan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah yang ada di dunia. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasuna fima bainahum, mereka mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan memberikan kepada mereka sakinah, ketenangan. Keutamaan yang lainnya, wahafathumul malaikah, kita semua saat ini sedang dikelilingi oleh para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmatnya Allah. Wa dzakarallahu fi man indah, satu-satu di antara kita yang hadir di majelis di subuh yang penuh barokah ini, namanya disebutkan, begitupun nama orang tuanya di majelisnya para malaikat yang mulia. Jadi nama kita dibanggakan. Kebayang Pak, kalau nama kita disebutkan oleh presiden di hadapan para menteri, pasti kita bangga sekali gitu. Bagaimana dengan Allah yang menciptakan presiden Erdogan misalnya, yang menciptakan presiden yang baik-baik gitu ya, sehingga bisa sepertinya kalau baik disebutkan di hadapan para menteri yang luar biasa, Masya Allah. Pasti kita bangga sekali Allah yang menyebutkan nama kita di hadapan para malaikat yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah sedikit pun membangkang terhadap perintah Allah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita tercinta, suri teladan kita, panglima perang yang Masya Allah tak pernah terkalahkan sepanjang beliau memimpin peperangan. Begitupun kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menghidupkan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah, di subuh yang penuh dengan barokah ini, insyaallah kita akan sedikit mengambil hikmah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan banyak kisah di dalam Al-Quran. Dari surah Al-Baqarah sampai ke juz 29, itu semua isinya kisah. Seperti Al-Quran isinya kisah, tapi kebanyakan penggalan kisahnya tidak utuh. Tapi kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu Allah kisahkan secara utuh. Semua para nabi itu namanya disebutkan di surat yang berbeda-beda, tapi Nabi Yusuf hanya di 2 surat. Ini istimewa dari kisah Nabi Yusuf. Dan Allah berfirman tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Wahai Muhammad, kami akan menceritakan kepada engkau sebaik-baik kisah. Allah memulai kisah Yusuf dengan sebuah mimpi. Masya Allah, istilahnya kita tidur, jadi dikisahkan dari tidur sampai bangun, kemudian tidur kembali. Itu kisah Nabi Yusuf seperti itu Pak. Tidur, bangun,
kemudian tidur kembali. Allah berfirman, "Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaba." Nabi Yusuf mimpi melihat bulan, melihat matahari, melihat bintang bersujud kepada dirinya. Kemudian mimpi itu dia ceritakan kepada ayahnya yang sangat bijak, Nabi Yakub alaihissalam. Wahai ayah, saya bermimpi melihat bulan, bintang, matahari bersujud kepada saya. Ayahnya menakwilkan mimpi tersebut. Ayahnya menakwilkan mimpi dan kata ayahnya, "Wahai Yusuf, wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu, karena dikhawatirkan bertambah kebencian mereka, kecemburuan mereka kepada engkau." Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf itu iri kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Salah satu penyebab mereka iri kepada Nabi Yusuf adalah karena Nabi Yakub menurut mereka sangat sayang kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Allah menceritakan tentang saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka itu sampai musyawarah, mengadakan rapat. Rapatnya di dalamnya membahas tentang makar untuk membunuh Nabi Yusuf. Dalam usulan rapat itu semua suara kecuali cuma satu mengusulkan untuk Nabi Yusuf itu dibunuh. Ini ngeri. Anak Nabi rapatnya bahas tentang pembunuhan. Ngeri. Kata mereka, "Uqtulu Yusuf." Kita bunuh aja deh Yusuf kita. Biar gak ada saingan lagi. Biar ayah kita itu lebih sayang kepada kita. Biar ayah kita perhatiannya tidak terpecah belah, konsentrasinya cuma ke kita gitu. Ada satu suara yang muncul, katanya, "La taqtulu Yusuf." Di antara salah satu saudara Yusuf mengatakan, "La taqtulu Yusuf, dan kalian bunuh Yusuf. Kita jual aja lah." Singkat cerita, Nabi Yusuf itu dijual, kemudian dibeli sama Al-Aziz di Mesir. Kemudian Nabi Yusuf itu, Masya Allah, salah satu nabi yang tadinya merdeka dijual menjadi budak, kemudian dimerdekakan lagi, kemudian Masya Allah diangkat menjadi pejabat negara, Al-Aziz. Tapi tidak mudah, jatuh bangun terlebih dahulu. Nabi Yusuf alaihissalam luar biasa penderitaannya. Salah seorang ulama mengatakan ujian yang terberat itu terkadang bukan ujian dengan orang lain, tapi ujian dengan orang-orang terdekat kita. Dan Nabi Yusuf itu Allah uji dengan orang-orang yang terdekat Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi kita Muhammad SAW itu ujiannya besar. Salah satu ujiannya apa? Pamannya sendiri, Abu Lahab, yang menentang dakwah Nabi SAW di periode Mekah. Itu tidak mudah. Kalau orang lain kayak Abu Jahal masih bisa lah dilawan gitu. Ini paman sendiri mau lawan gimana ya? Bingung gitu. Dakwahnya malah paling keras menentangnya gitu kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua poin yang paling penting di subi yang mau saya bahas dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam di surat Yusuf ayat ke-83 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil." Ketika Nabi Yusuf terpisah dari Nabi Yakub alaihissalam dalam waktu yang sangat lama, dan Nabi Yakub itu menahan marah kepada anak-anaknya, Pak. Anak-anak itu berani sekali membohongi bapaknya gitu. Ini bahaya juga nih, anak itu ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hati-hati, Pak. Harta kita, anak-anak kita itu ujian untuk kita. Maka cintai tapi jangan berlebihan. Sayangi tapi jangan berlebihan. Kenapa dalam hadis Nabi bersabda, "Ahbib habibaka haunan." Cintailah kekasihmu biasa-biasa saja. Wa abghid baghidaka haunan. Bencilah musuhmu biasa-biasa saja.
Kenapa kata Nabi? Dikhawatirkan suatu saat kekasihmu itu menjadi musuhmu, dan dikhawatirkan suatu saat musuhmu menjadi kekasihmu. Nabi Yakub alaihissalam berkata kepada anak-anaknya yang telah membohongi dirinya, sebenarnya hanya diri kalian sendiri memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang terbaik. Fasabrun jamil. Nabi Yakub bersabar dengan kesabaran yang terbaik. Di ayat 83 ini, Pak, kalau kita baca di salah satu hadis namanya hadisul ifki, hadis yang menceritakan tentang fitnah yang ditujukan oleh orang-orang munafik kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sampai-sampai ibunda Aisyah itu hubungannya dengan Rasulullah itu renggang, yang tadinya itu lengket banget. Bahkan sampai-sampai Nabi itu ketika, karena rumah Nabi dengan Masjid Nabawi itu nempel, orang-orang Habasyah itu, orang-orang yang pada main tombak di masjid, ibunda Aisyah itu digendong sama Nabi, terus tempelin pipinya ke pipi Nabi. Masya Allah, sambil melihat orang-orang yang sedang main tombak di masjid, dan lihat orang-orang gitu kan. Kata Nabi, wahai Aisyah, udah belum? Pokoknya mereka tuh romantis banget. Kalau orang yang paling romantis saat ini kita lihat mungkin para artis yang cuma pencitraan gitu kan, aslinya belum tentu seperti itu. Kalau Nabi SAW itu benar-benar sangat romantis gitu. Ibunda Aisyah mengatakan, belum ya Rasulullah. Kayak lihat tadi. Lama lagi Nabi yang ibunya belum, wahai Aisyah, belum ya Rasulullah. Ternyata kata Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, sebenarnya saya itu bukan tidak terlalu terkesan dengan mereka yang sedang main depan masjid. Untuk nonton mereka tuh nggak terlalu terkesan gitu. Tapi saya cuma pengen satu, nempelin pipi aku dengan pipi kamu tuh lama gitu. Pengen nempelnya lama gitu. Ini romantis banget sebenarnya, Insya Allah. Baik, ketika Ibunda Aisyah diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Ujiannya adalah ibunda kita dituduh berzina. Waliyahudzubillah, kebayang seorang anak dari orang yang paling mulia Abu Bakar As-Siddiq, istri dari Nabi tercinta Muhammad SAW, dituduh berzina. Allahu Akbar. Itu Madinah gempar. Sebulan Nabi itu nggak mengunjungi ibunda Aisyah. Sebulan lamanya, kebayang. Sampai kata ibunda Aisyah, setiap hari yang aku lewati, aku nangis terus. Siang malam aku nangis. Kebayang betapa beratnya fitnah itu. Sampai suatu hari Rasulullah SAW datang menjengukku. Di dalam rumahku ada ayahku Abu Bakar, ada ibuku, kemudian ada salah satu wanita dari kalangan Ansar. Kemudian Nabi pada saat itu masuk dan berkata kepadaku, wahai Aisyah, in kunti almamti bidan fastaghfirillah, fa innal 'abda idza adnaba wa taba Allahu 'alaihi. Wahai Aisyah, kalau kau melakukan perbuatan itu, maka mohonlah ampun kepada Allah. Fa innal 'abda idza adnaba wa taba Allahu 'alaihi. Karena seorang hamba ketika dia melakukan dosa, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Kata Ibunda Aisyah, aku yang tadinya sedang nangis, tiba-tiba air mataku kering. Kemudian aku berkata, wahai ayah, tolong jawab apa yang dikatakan oleh ibu. Ayahku berkata, aku nggak tahu harus apa yang aku katakan kepada Rasulullah. Aku tengok kepada ibuku dan aku katakan, wahai ibu, tolong katakan sesuatu kepada Rasulullah. Ibuku juga berkata, aku nggak tahu apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, seandainya aku melakukannya dan Allah tahu bahwa aku tidak melakukannya, tetap saja kalian akan berpikir bahwa aku melakukannya. Maka sekarang aku hanya ingin berkata sebagaimana apa yang diucapkan oleh Nabi Yakub alaihissalam, fasabrun jamil. Aku akan bersabar dengan sabar yang terbaik.
ujiannya berat banget. Kemudian setelah beliau mengucapkan perkataan itu, Bunda Aisyah, beliau mengambil selimut, nutupi diri, kemudian beliau nangis sekeras-kerasnya. Sejadi-jadinya nangis, bayang mungkin Allah Akbar, Bapak belum pernah ngerasain kayak gitu. Itu Bunda Aisyah nangis sekeras-kerasnya. Allah gimana ya? Nangis Bunda Aisyah. Nah, lama kemudian Nabi mendapatkan wahyu, turun wahyu. Dan Nabi itu kalau mau wahyu itu meskipun di musim dingin pasti Nabi berkeringat, dan keringatnya itu sampai segede biji jagung, Pak. Sampai-sampai kata salah seorang sahabat, suatu ketika aku sedang duduk bersama Nabi SAW dan lututku itu bertemu dengan lutut Nabi SAW, kena lutut Nabi SAW, jadi nempel gitu. Lutut sahabat ini nempel ke lutut Nabi. Tiba-tiba Nabi menerima wahyu. Itu rasanya paha saya dua-duanya mau patah gitu, karena nahan beban yang sangat berat. Rasanya pahanya mau patah. Kalau kita belajar ulumul Quran, insya Allah Nabi itu salah satu Nabi yang benar-benar disiapkan oleh Allah untuk menerima wahyu, karena wahyu itu sangat berat, qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Sampai-sampai kata Allah dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya kalian lihat Al-Quran diturunkan ke sebuah gunung, niscaya gunung itu akan hancur. Kenapa? Karena beratnya perkataan Allah, beratnya Al-Quran itu. Alhamdulillah kita sekarang ya tidak susah gitu kan. Andaikan kita yang menjadi orang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu, belum tentu kita sanggup. Bisa pingsan kita, bahkan bisa langsung mati, Pak. Jadi salah satu pelajaran berharga di surat Yusuf, Nabi SAW juga dan keluarganya mengambil pelajaran darinya, itu di ayat 83. Fasabrun jamil, bersama dengan sabar yang terbaik. Nabi Yakub alaihissalam, para ahli tafsir mengatakan beliau itu selama 40 tahun nangis siang dan malam. Nangis karena rindu kepada Yusuf, nangis karena menyangka bahwasanya Yusuf itu sudah wafat. Sampai-sampai pada suatu malam, sebagaimana Allah berfirman, "Wa tawalla 'anhum wa qala ya asafa 'ala Yusuf wa biyaddat 'aynahu min al-huzni fa huwa kadhim." Nabi Yakub itu berpaling dari anak-anaknya, kemudian beliau berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf." Dan kedua matanya menjadi buta, dan Nabi Yakub menahan amarah terhadap anak-anaknya. Ini mau marah tapi ditahan gitu, mana kesel tapi nahan kesel gitu. Jadi udah kangen banget sama Yusuf gak ada, marah sama anak-anaknya, tapi marahnya itu gak dikeluarin, tidak dilampiaskan ke anak-anaknya, ditahan sendiri. Kebayang beratnya bagi seorang ayah gitu sih. Kita rata-rata ayah semua gitu. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah dan beliau membaca ayat ini, "Wa tawalla anhum wa qala ya asafa 'ala Yusuf wa biyaddat 'aynahu min al-huzni fa huwa kadhim." Beliau nangis. Kemudian semua orang yang ada di masjid itu nangis. Semuanya nangis. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sepeninggal Abu Bakar ketika beliau jadi khalifah, beliau jadi imam salat. Kemarin ada video yang viral katanya Abu Bakar itu nggak hafal Quran, Umar itu nggak hafal Quran. Salah itu. Kalau orang belajar sirah pasti tertawa dengan orang yang ngomongnya seperti itu. Sebelum Abu Bakar di sholat subuh baca surat Yusuf, kebayang panjangnya surat Yusuf. Tadi saya cuma baca sedikit aja nih, sepertiga juga enggak kayaknya, cuma sedikit tadi, satu lembar kayaknya, selembar lebih sedikit, nggak banyak soalnya. Umar ketika memimpin sholat
sholat subuh. Beliau baca surat Yusuf sampai pada ayat yang sama yang dibaca oleh Abu Bakar, nangis beliau. Nangis beliau, bayang Umar radhiyallahu anhu, orang sebuah apa beliau paling berani, selalu berani di barisan terdepan menghadapi musuh. Bahkan ketika beliau masuk Islam, dakwanya terang-terangan, yang mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan kita berada di atas kebenaran, kenapa dakwanya masih sembunyi-sembunyi? Ayo keluar, kita pergi ke Ka'bah. Beliau ketika baca surat Yusuf sampai ayat ini belum nangis, dan semua orang pada saat itu pun ikut menangis. Ini ayat yang sangat luar biasa kalau kita tadabburi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-86 yang benar-benar sangat sedih sekali. Dan siapapun yang baca surat Yusuf sampai kata Hasan al-Basri rahimahullah, siapapun kita yang mengalami banyak permasalahan di dalam kehidupan, kemudian membaca surat Yusuf, benar-benar mentadabburi, insya Allah setelah selesai membaca surat Yusuf, kesedihannya akan berkurang atau bahkan akan hilang seketika. Luar biasa keutamaan dari surat Yusuf. Kata Allah, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Nabi Yakub berkata setelah disakiti oleh anak-anaknya, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan, kesedihan, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. 40 tahun Nabi Yakub itu sujud berdoa kepada Allah. Pada suatu malam beliau itu berdoa, sedih banget doanya. Nabi Yakub dalam doanya beliau berkata, ya Rabbi, apakah engkau tidak kasihan kepadaku? Ya Rabb, tidakkah engkau kasihan kepadaku saat ini rambutku sudah menjadi putih? Ya Rabb, saat ini aku sudah tua renta. Tidakkah engkau kasihan kepadaku ya Rabb? Saat ini aku sudah lemah, bahkan sangat lemah. Apakah engkau tidak kasihan dengan kefakiranku ini ya Allah? Seorang hamba ketika berdoa kepada Allah dan tidak berputus asa dalam doa kepada Allah, maka pasti Allah akan mengabulkan doa. Asalkan terus berdoa dan berprasangka baik bahwa Allah pasti mengabulkan doa. Karena Nabi Yakub berdoa selama 40 tahun. Terkadang kita ketika berdoa baru sehari, baru sebulan, baru setahun, 2 tahun kita udah menunggu. Kenapa Allah belum mengabulkan doa saya? Nabi Yakub berdoa selama 40 tahun. Setelah nangis jadi sampai buta matanya, baru Allah berfirman dalam sujud yang panjang. Allah berfirman kepada Nabi Yakub, ya Yakub, wa izzati wa jalali wa irtifa'i ala khalqi, law kana Yusuf mayyitan la ahitu lak aw la ahlitu lak. Wahai Yakub, sungguh demi kemuliaanku dan tingginya kedudukanku atas semua makhluk ciptaanku, seandainya Yusuf sudah mati, niscaya aku akan bangkitkan dia kembali, aku akan hidupkan dia kembali untukmu. Setelah sekian lama menanti jawaban dari Allah, setelah sekian lama bersabar menghadapi ujian kehidupan yang begitu berat, dan kata Nabi, asyadun nasi balaan al-anbiya tsumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang mulia, kemudian orang-orang yang mulia. Jadi semakin mulia seseorang di mata Allah, Allah akan memberikan kepada dia ujian-ujian yang berat. Nabi Yakub alaihissalam akhirnya diberikan jalan keluar oleh Allah. Artinya Allah memberitahukan kepada Nabi Yakub bahwasanya anaknya Yusuf belum mati. Yang tadinya saudara-saudaranya mengatakan bahwa anaknya dimakan oleh serigala, enggak. Allah jawab semuanya kepada Nabi Yakub. Tapi waktunya lama.
40 tahun. Allahu Akbar. Baik, ini pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita petik dari surah Yusuf. Sabar, karena semua akan indah pada waktunya, Pak. Kalau boleh saya katakan, bersabar dalam beramal, karena semua akan indah di surga insya Allah. Mungkin kita dari rumah ke masjid gelap gitu. Kalau nggak naik motor jalan, kadang jalan bisa jadi kaki kita terkena batu dan berdarah. Bersabar, sholat itu memang berat, tapi insya Allah endingnya nanti kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Derajat kita akan diangkat oleh Allah. Dan satu lagi, saya ingin sedikit menyampaikan sebuah kisah yang mudah-mudahan membuat kita semakin semangat dalam menjalani kehidupan, dalam beramal. Nabi SAW dalam sebuah hadis bersabda, "A'adatu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Sesungguhnya Allah sudah menyiapkan untuk kita surga yang di dalamnya belum pernah terlihat oleh mata, tidak bisa terbayangkan oleh pikiran kita, dan tidak akan bisa terpikirkan. Di surga itu kenikmatan di atas kenikmatan. Kenikmatan dunia ini hanya mungkin kalau bisa dibilang 1% lah dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga. Hari-hari yang ada di surga dengan kenikmatan. Dan syarat agar kita masuk ke dalam surga adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf orang yang paling sukses di dunia. Tapi apa ending dari kesuksesannya di dunia, Pak? Jabatannya udah tinggi banget. Bahkan beliau paling didengar sama raja. Beliau itu mengatakan, "Fatiris samawati wal ardh." Dalam doanya Nabi Yusuf membacakan doa, "Ya Allah, Engkau pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah." Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Tawaffani muslimah. Aku mohon kepada Engkau ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan muslim. Wa alhiqani bis-shalihin. Dan wafatkanlah dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Dari kisah Yusuf kita tahu bahwa kesuksesan Yusuf, kesuksesan kita di dunia ini tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya sama sekali jika di akhirat nanti kita tidak digabungkan oleh Allah, atau di akhir hayat kita tidak meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Di akhirat kita tidak digabungkan dengan orang-orang yang saleh. Rugi sekali, Pak. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat Pak? Cukup? Saya mau. Oke, baik. Ayat 18 ya. Baik. Ayat 18 itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang baju gamis Yusuf yang dibawa kemudian diperlihatkan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Dan pada saat ini Nabi Yakub shock gitu. Shock. Tapi mau marah
nggak bisa gitu. Gimana Pak? Dan kata Nabi Yakub, sebenarnya Nabi Yakub itu udah tahu kalau anak-anaknya itu bohong. Salah satu tandanya kata para ulama, ketika baju gamis Yusuf itu dilihat sama Nabi Yakub, tahu ini memang pada bohong. Udah, ini mah nggak dimakan serigala. Atau Allah alam itu adiknya diapain? Kalau dengan ayat 83 itu 83 yang qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Kalau di ayat 83 itu lebih kepada Nabi Yakub itu mengatakan kepada anak-anaknya peristiwa mereka bohong itu yang gamis tadi yang diperlihatkan, jadi sangkutannya itu. Makanya di situ Nabi Yakub menguatkan kembali dirinya gitu. Fasabrun jamil, aku akan bersabar dengan sabar yang terbaik. Di awal Nabi Yakub sudah menyampaikan tentang bahwa beliau sabar gitu. Yang kedua lagi untuk menguatkan kesabarannya tadi. Makanya kalau dalam Al-Quran di surah Al-Kahfi itu kalau kita baca nanti itu pelajarannya masuk di ilmu uslub sih, dirasa uslub dan lebih kepada makna. Jadi kalau dicari dalam sisi nahwu, sisi sorah itu kita nggak nemu gitu. Nanti di pelajaran uslub kita dapatnya. Dan itu lebih kepada makna. Jadi lihat maknanya apa, ceritanya seperti apa. Allah menceritakan misal di surat Al-Kahfi tentang kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Di sana ada tastati' alaihi sabr. Terus tastati' alaihi sabr. Itu mirip dengan yang ada di surat Yusuf. Maknanya kalau kita pelajari ya, mirip-mirip aja sebenarnya. Kalau kita udah belajar ilmu dirasa usul. Jadi yang tadi sambutannya begitu. Baik, ada lagi? Cukup ya? Alhamdulillah. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.